Mari kita awali kajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Menyambung kajian kita halaman 56, hadis yang ke-9. Halaman 56, hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam min harfun bal alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitab Allah, falahu, maka untuknya atau baginya satu hasanah, wal hasanatu, sedangkan setiap hasanah, setiap satu kebaikan itu, bi'ashri amthaliha, 10 kali lipatnya. La aqulu, tidaklah aku katakan alif lam min harfun bal, tetapi alif harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun, mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita pahami. Hadis itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis itu merupakan targhib, taragain ya ba, targhib, suatu hal yang menumbuhkan, merangsang kemauan dan keinginan untuk membaca Al-Quran dan menumbuhkan godaan sehingga tergoda orang, terayu orang untuk membacanya, mentilawahkannya, juga menghasung, mendorong orang untuk mempelajarinya. Dan juga hadis ko menjelaskan betapa besar ganjaran yang Allah persiapkan untuk siapa yang membaca, belum lagi memahami, mempelajari dan mengajarkan, membaca saja. Nah, untuk itu mari kita coba memahami. Satu kebaikan diganjari, dibalasi dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Surat Al-An'am itu ayat yang ke-160. Boleh dilihat. Al-An'am surat ke-6 ayat 160.
ayat 160, halaman 150. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanah, siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya, baginya asyuru 10 kali lipatnya. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, dan siapa yang datang membawa keburukan, fala yujza, maka tidaklah dia akan dibalasi, melainkan semisalnya, tidak dilebihkan. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak akan dizalimi. Apa maksud la yuzlamun, tidak dizalimi? Jika mereka berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat kejahatan, tidak akan dilebihkan balasannya. Kalau dilebihkan balasannya berarti zalim. Sebaliknya, siapa yang membawa atau datang membawa satu kebaikan, tidak akan dikurangi nilainya, ganjarannya, malahan dilebihkan. Karena Allah adalah asy-syakur. Asy-syakur salah satu pengertiannya, dialah yang memberikan balasan kepada hambanya dengan amalan sedikit, ganjaran yang banyak. Masa yang sebentar, balasannya abadi nanti di surga. Kelelahan tidak seberapa, tapi kenikmatan luar biasa. Itulah Allah asy-syakur. Karena Allah itu asy-syakur, mensyukuri, maka satu kebaikan minimal paling kurang dibalasi 10 kali lipat. Itu paling kurang. Dengan catatan tentu jika diterima. Karena tidak semua amalan kita diterima. Syarat amalan kita diterima, pertama ikhlas. Itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa diagogo. Siapa yang tidak ikhlas langsung gugur, tidak diterima, mentah. Yang kedua, amal atau ibadah tadi haruslah mengikuti tuntunannya. Namanya ittiba. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itu syarat mutlak yang tidak bisa. Kalau terpenuhi dua syarat itu diterima, nah satu kebaikan paling kurang 10 kebaikan. Huruf di dalam tata bahasa Arab ada yang huruf hijai, alif, ba, ta, tha sampai ya, itu hijai. Nanti ada huruf ma'ani namanya, bukan satu, bisa dua, misalnya huruf nafi, la, itu dua tuh. Itu hurufnya namanya. Dan nanti bisa aja jumlah mufid, itu hurufnya. Untuk itu diterang oleh Nabi, yang dimaksud satu huruf itu huruf hijai, huruf hijaiyah. Itu alif satu, lam satu, mim satu. Alif lam satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu 3 huruf. Kalau bismillah 19 hurufnya kali 10 100 minimal, paling kurang.
Kenapa itu minimal? Karena Allah akan melipat gandakan. Istilahnya itu namanya huwa aqallu tada'uf. Paling kurang dilipatkan menjadi 10. Itu namanya ja'a bil hasanah. Tapi Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Syakur bisa saja melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah tu Maha luas, lagi Maha mengetahui siapa yang patut, siapa yang pantas dilipat gandakannya balasan itu lebih 10. Kan surah Al-Baqarah 261 nak usah kita cari. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan balasan atau bahasa kitanya pahala, ganjaran bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karena Allah mempunyai masyiah, mempunyai kehendak. Siapa yang Allah kehendaki, dan Allah paling tahu siapa yang wajar, yang patut dikehendaki, yang alim, maka akan dilipat gandakan. Tergantung orangnya. Nanti kita kata. Kita kutip sebuah hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia nak dosinan, dia mau baca saya. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, kata Nabi, Allah azza wa jalla berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsaliyah wa azidu. Siapa yang melakukan dan datang membawa satu kebaikan, maka akan diganjari 10 kebaikan, dan akan aku tambah. An azidu wa azid, aku akan menambah lebih 10. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa yang datang membawa keburukan, sayyi'ah, fa jazaohu, maka balasannya sayyi'ah misluha, satu pula keburukan, satu kejahatan, tidak lebih. Au aghfiru, atau aku ampuni saja. Oh, luar biasa rahmatnya. Berulang melihat hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim 2687. Siapa yang membuat satu kebaikan, dibalasi 10, dan aku akan tambah lebih 10. Bisa mencapai 700, bahkan lebih 700 kali lipat. Itu rahmat. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, satu keburukan, maka dibalasi satu pula keburukan, atau aku ampuni saja. Biasa. Jadi bisa jadi suatu kejelekan, suatu keburukan, suatu kesalahan, suatu dosa yang kita lakukan tidak dibalasi dengan ikab, sanksi dan sisa serta hukuman, tapi boleh jadi diampunkan, dimaafkan. Hadis itu begitulah Allah. Kalau kebaikan tidak ada yang tidak akan dibalasi, tapi kalau kejelekan, keburukan ada yang tidak dibalasi. Namanya diampunkan, dimaafkan, dilangkaui saja. Anak kita minta kok. Nah, Allah Subhanahu wa taala paling tahu siapa yang patut dilipat gandakannya lebih 10. Lebih 10. Kenapa?
Iko sesuai dengan keadaan si pembaca kok, tiba di Quran. Atau keadaan orang yang beramal, atau keadaan orang yang beribadah dan berbuat taat. Pertama, keikhlasan. Bisa jadi ikhlasnya tercemari, walaupun tidak sampai batal tapi tercemari. Yang kedua, kekhusyukan, konsentrasi. Nah, keikhlasan kita tidak sama, konsentrasi, fokus pun tidak sama. Coba Quran kan tidak sama. Fokus pun tidak sama. Tidak sama. Kemudian tadaburnya tidak sama lo tadabur kita. Tadabur merenungkan, memahami, menghayati isi yang kita baca. Tidak sama dah. Tidak sama kan? Apalagi ta'adub, adabnya pun tidak sama. Ada nak baca Quran semi bersandar, semi munjua, semi mekek kaki. Melatang Quran gaya ada nencayah saja. Ada yang betul-betul kamik nak duduk maduk kiblat. Dilataknya Quran cancak, dibaliknya Quran jangan kanan. Itu adab. Langkuk pakaiannya. Begitu menghormati Quran, ada orang yang pakaiannya bersih sebersih-bersihnya. Kadang meruduknya dulu. Adab, jadi tidak sama. Tidak sama mereka. Bagaimana adabnya kepada kitab Allah Ta'ala. Nah, Allah paling tahu. Si A keikhlasannya bagaimana. Si B bagaimana, si C bagaimana, si D bagaimana. Lalu khusyuknya bagaimana. Konsentrasi, fokusnya bagaimana. Tidak sama kan? Allah tahu, paling tahu. Tapi modal dasar semuanya pokoknya sama saudara, 10 modal sama pokok. Because siana lebih 10 nabara. Bisa jadi lebih 10-nya 10,5. Bisa jadi lebih 10-nya lebih 10 700 lebihnya. Enggak tahu. Balik kepada mencakap balik. Keikhlasan, kekhusyukan, kemudian tadabbur dan tartilnya, bagaimana dia melafazkan, bagaimana adabnya dan seterusnya. Itu maknanya. Atau dan aku tambah, siapa yang membawa atau siapa yang mengerjakan satu hasanah 10 kali lipat, dan aku akan tambah, aku akan lebihkan lebih 10 kali lipat. Barang lebihnya, tidak tahu barang lebihnya, tergantung dengan masyiah Allah. Wa hadza bi masyiatillah taala, ini tergantung kepada kehendak Allah. Tergantung kepada Allah, kehendak Allah, tergantung kepada fadlullah, karunia Allah. Allah kan pemilik karunia, dzul fadlil azim. Allah pemilik karunia yang agung. Tergantung dengan rahmatnya. Dan tergantung dengan janjinya kepada hambanya. Saya yang memperoleh janji itu, saya tidak wajar dapat janji itu. Maka jadilah setiap kita manusia yang baca Quran, nilai kita tidak sama. Tidak sama nilai kita. Nyonan sama kabau hitam, tanduknya sama panjang, bariknya sama lo, sama-sama nak Sarawak tu sama Ragun. Tapi kita di Surau tidak sama nilai kita apa? Tidak sama. Ada nang ke Surau sejengka, sekali batu tiba di Surau. Sepamburan keluar. Ada nang ke Surau kamu saya kini tidak ada masalah di rumah, tidak ada kerja rumah. Ada yang meninggal kerajaan tersempilang, tiba-tiba ibu tu pasal pihak rumah. Bini nak bersuara, rumah nak bersepul. Cakap sambal bagi ditinggal alun masak semua. Jadi tergantung bah kita, kendala kita, nak sama.
Kemudian hadir kita di surau semuanya. Hendaklah sama. Ada yang duduk siko, ada yang sini tidak sama. Allah paling tahu. Allah paling. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah, rahmat Allah. Dan dialah yang paling tahu. Itu makanya wasi'un alim. Wasi'un alim. Maha luas karunia-Nya, pemberiannya, rahmatnya, tapi juga maha tahu. Maha tahu. Kan gitu kan. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah Taala begini. Surat apa ya? Surat Fatir. Surat Fatir itu surat yang ke-36 ayat 9 dan 30. Fatir. Surat ke-35 suratnya surat Fatir. Halamannya 150. Berapa halamannya ke? Halaman sampai 37, halaman ayat 29. Surat Fatir ayat 9 dan 30. Mari kita baca. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Yatluna, membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan terang-terangan. Yarjuna, mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Liwafiyahum, agar supaya Allah menyempurnakan ganjaran untuk mereka. Wa yazidahum, dan Allah akan menambah kepada mereka min fadlihi, daripada kurnianya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Mari kita pahami sebentar. Tidak lama-lama mungkin sudah. Yang pertama, orang-orang yang membaca kitab Allah. Tuh. Tidak yakra'una, yatluna. Beda yakra'una dengan yatluna. Kalau qira'ah baca biasa. Tapi kalau tala yatlu, membaca diiringi dengan pemahaman, dengan perenungan, dengan penghayatan. Jo nanti diiringi dengan kekhusyukan. Itu beda tu. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, sebab yatlu itu maknanya mengiringi. Wal qamari idza talaha, tala yatlu, mengiringi. Dan demi bulan yang mengiringinya, tala. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan aqamus shalah, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian apa yang telah kami rezekikan. 3. Siran walaniyatan, mereka itu yarjuna, itu mereka lakukan, itu mereka laksanakan lantaran mengharapkan suatu tijarah, suatu perniagaan.
di mana perniagaan itu bila mereka lakukan pasti tidak akan merugi. Siapa yang baca kitab Allah, mendirikan salat, memberikan infak, mereka lah berbisnis dengan Allah. Mereka melakukan suatu perniagaan di mana perniagaan mereka tidak seketik juga merugi. Tidak seketik merugi. Liwafiyahum, dan nanti akan disempurnakan oleh Allah kepada mereka ganjaran mereka, dan yazid, dia itu Allah akan menambah kepada mereka dari karunia Allah. Kau barat tambah, kau tak tahu. Yang penting sia saja nama mengalih, tidak kalah ngeri. Sia saja nama dagang, nama dagang tidak kalah merugi. Labo, cuman labo awalnya 10. Tapi bara kelipatan labonya sesudah itu. Pokoknya Allah janji akan yazid wa yazidahum min fadlih. Dia akan menambah ganjaran mereka daripada kurnianya sendiri. Min fadlih. Karena Allah itu pemiliknya, Dzul Fadli. Dan Dzul Fadli adalah Allah. Kok ada orang nama Dzul Fadli, sebenarnya Dzul Fadli tidak ingat. Kadang-kadang nama Dzul Fadli PCK gitu. Saya nama Dzul Fadli. Fadli peragi, pemilik karunia peragi. Tapi masalahnya sempili negara yang beretong ambil tidak layak dikasih Dzul Fadli. Tapi nama tu pengaruh aja. Kalau nak Dzul Fadli, namanya memang majaib mana sakui mungkin. Dia Dzul Fadli itu buka seketik lah. Allah pemilik karunia, Dzul Fadlil Azim. Dia pemilik yang punya karunia, keutamaan kelebihan yang sangat besar. Yu'ti fadlahu ala man yasha. Dia akan berikan karunia-Nya itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia paling tahu siapa yang pantas mendapat karunia-Nya. Dia akan menambah, yazidahum. Allah itu karena Dia pemilik karunia, pemilik keutamaan, Dia akan menambah ganjaran dari karunia-Nya sendiri kepada orang-orang yang membaca kitabnya. Cuma kau dinisbahkan kitab itu kepada Allah, kitab Allah. Di samping salat dan berinfak. Wallah innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Di mana salah, di mana kurang, di mana dosa, di mana keliru, khilaf, diampuni dosa. Diampuni dosa. Bahkan tidak minta ampun pun diampuninya. Apalagi minta ampun. Tidak diminta sekali lagi, apalagi diminta. Tidak minta ampun pun kita diampuni, apalagi meminta ampun. Dan Dia syakur. Asyakur. Syakur itu diterimakan sikap mensyukuri. Tapi makna syakur yang tadi, karena Dia mempunyai karunia, semua miliknya. Dia punya rahmat, maka amalan-amalan hamba yang tidak seberapa
dibalasinya dengan balasannya tak tanggung-tanggung. Karena dia syukur. Tapi yang cakap syukur tadi. Contohnya orang yang merifak fi sabilillah. Kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamanya seperti sebuah biji yang ditanam. Lalu sebuah biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. 100 kali 7 700. Disambung wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada 700 siapa yang gandakan. Kerana dia punya karunia. Dia punya karunia. Itu satu. Jadi karena Allah itu syakur, maka amalan-amalan si hamba, ibadah-ibadahnya, ketaatan-ketaatan, kalau dilakukannya dengan ikhlas, mengharap ridhanya, mendapat balasannya, dia beri balasan. Dia lipat gandakan balasan itu. Jadi kita fokus kepada membaca Quran, maka siapapun yang baca kitabnya, meskipun 3 huruf alif lam mim 30 minimal 30, paling kurang 30. Iko memacu, mendorong semangat kita untuk bacalah Al-Quran itu. Renungi, pahami, hayatilah apa yang dibaca. Karena nilai sama. Sebab orang membaca, orang mengerti yang dibaca itu beda nilai. Dibacanya Quran, dibukanya kitab tafsir, itu berbeda lah dengan orang baca Quran saja. Tidak samalah nilainya. Tetapi tetap punya masing-masing nilai. Masing-masing mendapat ganjaran, masing-masing mendapat nilai, dan masing-masing mendapat balasan. Nah, kita balik ke Jiceko balik. Kalau begitu ceritanya, man qara'a harfan, balik ke situ balik. Siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, daripada kitab Allah Al-Quran ini, maka satu huruf itu dia akan mendapat balasan 10. Itu kaji wak cakap. Dengan catatan, tidak semua yang baca Quran mendapat nilai. Artinya, jika seseorang membaca kitab Allah itu ikhlas, dia tidak pamer, dan tidak ada motivasi dan tendensi apa-apa. Itu loh bahasa orang kini ni. Tidak ada tendensi apa-apa. Dan tendensi kau tak tahu lah. Nak sana. Ingatilah. Baca ikhlas. Kemudian ya dipenuhilah dengan tata cara segala macam, diterima. Kalau diterima minimal 10. Minimal 10. Tapi kalau kita ke semua aku tak ada nak minimal aku. Tak ada nak minimal. Dia mencari gaya ni. Labiah 10 habis adalah. Entah para labiah no. Ayah nak tahu lah. Dan yang patut kita syukuri hadis tadi. Siapa yang melakukan suatu kesalahan tidak akan dibalasi kecuali 1. Bahkan ada yang diampuni, berarti tidak dibalasi.
Perihal kau seketik garis bawah. Kenapa diampuni Allah? Kan Allah yang paling tahu. Cuman pengampunan Allah itulah berlaku di dunia tanpa kita sadari. Berbuat baik, membantu, melapangkan, meringankan, menolong, memudahkan, menunjukkan, mengajari, menuntun, membimbing. Itu tanpa kita sadari itu penghapus kesalahan. Karena semua yang baik-baik itu menutup di masalah-salah. Namanya penumbuk. Kan dikatakan atbi'is sayyatal hasanah. Iringkan yang buruk dengan yang baik tamhuha, menghapuskannya. Atau innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan keburukan-keburukan. Dengan catatan, dia lakukanlah semuanya dengan ikhlas. Bahkan setiap musibah-musibah yang menimpa kita, baik musibah itu menimpa fisik ataupun musibah itu menimpa psikis kita, jiwa kita, kalau kita sabar menghadapinya, gugur segala macam salah-salah. Gugur dia. Karena cara Allah untuk berbuat baik kepada seorang hamba, jika Allah ingin berbuat baik, adalah didahulukannya ajjalalahu al-uqubah. Dia dahulukan ikab sanksi hukuman atas dosa si hamba di dunia dengan musibah. Nanti dah kira catatannya ada, dokumentasinya ada, gambarnya ada, tayangnya ada, tapi tidak dibalasi karena sudah didahulukan ikabnya dunia berupa musibah. Dengan begitu, belajarlah kita ketika timpa musibah itu menerimanya. Jangan mengupat, jangan ngomel, jangan mengetuk, terima. Karena itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Atau maka nanti siapa yang datang membawa kejahatan, keburukan ke akhirat, dia balas satu kejahatan. Tapi ada yang tidak dibalas lagi, lah diampunkan. Karena di dunia lah diampunkan itu, lah ditutupi, lah dimaafkan dunia. Sebab kenapa? Orang kau begini, kurang kau begini. Itulah yang wajib kita syukuri. Kalau satu kebaikan balas satu kejahatan balas satu, barangkali antai impas kota dah tekor mencelek daruk nih. Bah daruk nak gini. Impas permainan atau waktu nak. Satu kebaikan diganjari satu pahala. Satu kejelekan diganjari satu kejelekan. Rasono bah gitu ah. Balik ke su, balik ke kita. Atau tengah-tengah saya. Tapi syukurlah lah itu dia. Dia rahmat, dia syakur. Satu kebaikan 10. Tapi bukan hanya 10. Bukan hanya 10. Bisa 700. Bukan hanya 700, bisa berlipat-lipat, berganda-ganda, adhafan katsira, lipat ganda yang sangat luar biasa banyak yang kita tidak tahu. Nah, tahu. Bukankah surga itu balasan yang tidak patut dikatakan balasan? Tidak patut dikatakan balasan kan? Itu semata-mata rahmat. Tetapi karena Allah itu begitu, dikatakanlah surga itu balasan. Sebenarnya tidak balasan. Tidak balasan sebenarnya. Nah, itu yang memotivasi kita, mendorong kita, menyemangati kita, tagoda, tabujuk, tarayu kita untuk beramal, berbuat ketaatan, berbuat ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Alangkah luar biasanya kalau satu huruf meng kita baca 10, itu sih kita baca dulu.
Itu saja kita baca dulu. Bayangkan situ hari baca Quran. Baca bismillah mela 190 lah. Kalau auzubillah berapa auzubillah angkonya tu? Nantilah hitung gini pun ada pek lah. Auzubillah, bismillah terus. Yang paling pendek, inna ataina kal kautsar. Fasli rabbika wanhar. Inna syani'aka kali 10 lah. Kali 10 lah. Kalau lebih 10 kali lah. Barakali setiap hari. Dan jangan hapus itu dengan ria, dengan pamer, dengan memangga-mangga. Jangan hapus itu. Nanti ada pelai. Dan jangan transfer itu, ditransfer. Bahan transfer, tapi transfer palo lagi banyak. Mencacik, mencela, mengunjang pitanah, madu, menzalimi, merampok, mengecuah, menipu, berkhianat, itu kan menzalimi. Jangan transfer lah. Kadang-kadang apa ni membuat saya? Ikut tiba orang nyepui, namanya transfer pahala. Jangan sampai pahala aku ditransfer. Apalagi dia agi-agian. Nanti lagi agian payah mah. Dia kira isu sementara orang-orang namanya suka garis bawah itu. Dia kira nanti sementara orang-orang kok namanya tanazu'. Mencari pemerat pahala satu baca digi. Minta-meminta. Lasan terang. Hah? Oh, saya datangnya kok. Timbangan kan? Timbangan. Tapi timbangan Allah tak begitu tu. Timbangan. No, kalau sama harus ada nombor. Jangan lupa berat seuntai rambut, sehelai daun pun berpengaruh. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir. Atau dalam syariat mukminun, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, mereka beruntung. Kalau di tahun 2000 sampai balai besar mencari cek suara tu jangan sampai hilang cek suara. Sebab cek suara kadang-kadang penentu. Dia kira sampailah seorang bapa pergi ke anaknya minta palo cik. Seorang suami pergi ke isterinya minta palo cik. Tapi anak menjawab, aku juga butuh. Isteri juga butuh. Aku juga butuh, kata isteri. Ambo aku itu udah sejak gadis ambo bambiak. Ambo aku itu jasa udah luar biasa. Tapi ambo sekarang butuh lo kapalo tu. Nanti silakan rujuk tafsir surat Luqman Ibnu Katsir. Pakar tafsir Ibnu Katsir kan ada tentang leh. Payah merujukkan. Itu beliau salah pengganti. Tapi duduknya. Tapi duduk sudah ada. Tafsir Ibnu Katsir. Seorang bapak pergi kepada anak minta bantu dan segala macam, termasuk minta pahalanya dibagi-bagi. Tidak bisa, ambo aja butuh. Diakuinya jasa bapaknya, tapi dia tidak bisa bagi. Jadi betul orang beribut nanti. Nah, si pembaca Quran satu hari onggu-onggu tu, dia tinggal meraup selai, mambiak selai. Baca Quran, mendirikan salat, berinfak, surat Fatir tadi. Cuma beko masalahnya diterima ndak pun ndak. Dan susah pak. Nyolok isi karuang kolah. La padi men sadolah. Kiranya ampo, sudah ampo digigit mencik dulu itu susah. Berusahalah untuk ikhlas. Selalu ikhlas, selalu ikhlas. Itu inti bahwa
dorongan sehingga tumbuh semangat kita untuk membaca. Itu baru membaca. Nah, bagaimana nanti kalau mengamalkan, mengajarkan, menyebar luaskan, tak tanggung-tanggung. Mudah-mudahan kita tidak sampai hanya membaca, termasuk mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, menyebar luaskan. Amin. Sekianlah. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.